Oke, welcome back to Hummingbird YouTube channel. Channel ini membahas tentang bagaimana belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, kita sekarang berada di part 7. Kita akan membahas tentang pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti. Oke, langsung saja. Pronoun kata ganti, ada beberapa macam kata ganti yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun itu adalah kata ganti penunjuk, ya. Kemudian yang kedua, indefinite pronoun. Kata ganti bersifat umum. Yang ketiga, personal pronoun. Kata ganti orang. Dan yang terakhir, reciprocal pronoun. Kata ganti bermakna saling. Oke, langsung saja kita bahas demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Kata ganti penunjukan. Oke, demonstrative pronoun atau kata ganti penunjukan di sini kita akan belajar bagaimana cara menunjuk barang itu ada di sana, barang itu ada di sini. Sehingga kalau saya menyebutnya adalah pelajaran ini dan itu, ya. Saya kira paham ya bahasa Inggrisnya ini, ya. Dan itu, ini adalah this dan itu adalah that. Nah, itu yang kita tahu selama ini, ya. Nah, oke, sudah saya bagi, saya kelompokkan. Ada yang singular dan plural. Oke. This bermakna ini. This juga bermakna ini. Kemudian kata berikutnya that bermakna itu. Kemudian those juga bermakna itu. Oke. Sama-sama bermakna ini dan itu. Jadi yang berwarna biru singular, yang termasuk dalam kelompok singular itu this dan that untuk kata benda tunggal. Kemudian yang berwarna merah this dan those, ya, untuk jamak, bendanya lebih dari dua, ya, dua, minimal dua, lebih dari satu, ya, minimal dua, tiga, dan seterusnya. Plural. Ingat pelajaran singular dan plural, ya, di video sebelumnya. Oke. Bedanya apa? Ini dan ini, itu dan itu, this and this, that dan those. Secara penggunaan sudah jelas melihat dari bagian ini ada singular, ada plural. Ya, kalau yang this dan that ini menggunakan to be is. Kemudian yang this dan those menggunakan to be are. Jadi kita harus membiasakan penggunaan kalimat ini, penggunaan kata ini, gitu, pasangan kata ini. Seperti this is, that is. Oh, ini berarti bendanya satu. These are, those are. Oh, ini berarti bendanya jamak. Seperti itu. Oke, ini contohnya. This is a pen. That is a bag. Ini kalau singular, kalau kita jadikan menjadi bentuk plural, menjadi these are two pens. Those are two bags. Ya. Kemudian catatan di sini, jika kata benda itu termasuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, itu dianggap singular, dianggap tunggal. Contohnya, this is much water. Jadi ini adalah banyak air atau airnya banyak, gitu ya. Much water di sini meskipun much berarti banyak, tapi water di sini yang termasuk jenis cairan yang tidak bisa dihitung, maka tetap dianggap tunggal, ya. Oke. Kemudian
cara latihan demonstratif pronoun. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di gambar yang pertama. Ini ada gambarnya tas, tasnya banyak. Oh, berarti ini pakai yang plural atau jamak. These are many bags. Those are many bags. Gambar berikutnya ada 5 buah gelas. Berarti these are 5 glasses. Those are 5 glasses. Kemudian this is a glass. That is a glass. This is a bag. That is a bag. Ini handuk, ada 5 buah handuk, berarti menggunakan these are 5 towels. Those are 5 towels. Yang berikutnya, handuknya ada 1, berarti singular. This is a towel. That is a towel. Ya, begitu cara melatihnya. Mungkin awalnya kita pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja, nanti kemudian ditingkatkan speednya, kecepatannya dalam mengaplikasikan kata this is, that is, these are, those are. Silahkan menggunakan latihan menggunakan barang-barang di sekitar kita. Ya, seperti itu cara latihannya. Oke. Kemudian indefinite pronoun. Kata ganti yang bersifat umum. Ya. Kata ganti yang bersifat umum di sini ada beberapa kata ganti yang bersifat umum. Yang pertama everybody, everyone, anything, all, nobody, someone, dan yang lain. Ya. Jadi termasuk kata ganti bersifat umum. Biasanya ini dianggap tunggal atau singular. Ya. Everybody, everyone, setiap orang, atau bisa diartikan semua orang. Anything, apa saja. All, semuanya. Nobody, tidak ada seorang pun. Atau someone, seseorang. Ya, jadi ini tidak tertuju kepada orang tertentu, tapi di sini ya tadi bersifat umum. Seperti someone, mungkin kita tidak kenal, mungkin kita tidak tahu namanya, atau tidak tahu gendernya, apakah laki-laki, apakah perempuan, pokoknya seseorang. Ya, ya gampang saja. Jadi ini nggak perlu. Oh, ini termasuk indefinite, ya nggak perlu dihafal seperti itu ya. Jadi hanya dipahami saja. Yang penting tahu artinya everybody, everyone, anything, all, nobody, dan someone. Oke, dan yang lainnya mungkin yang ada lagi yang kata ganti yang bersifat umum. Oke. Nah, ini contoh dalam kalimat nobody comes to my party. Jadi nobody di sini dianggap tunggal, singular. Nobody comes to my party. Tidak ada seorang pun yang datang ke pestaku. Everyone danced in the party. Semua orang atau setiap orang berdansa di pesta. Someone called me last night. Seseorang memanggilku tadi malam. Ya gak tahu orangnya siapa yang memanggil, dia gak tahu namanya. Pokoknya seseorang, dia tidak mengenal gitu ya. Itu maksudnya kata ganti bersifat umum ya. Ini contoh penggunaan dalam kalimat. Oke, next. Materi yang kedua tentang personal pronoun. Personal pronoun di sini adalah kata ganti orang. Khusus materi ini itu wajib dihafal karena ini pasti akan dipakai ya, pasti akan dipakai dan sering kali dipakai ya. Oke. Ya, ini personal pronoun. Kalau kita lihat ada 7 kolom, tapi sebenarnya personal pronoun ada 5. Ini hanya di kolom person. Di kolom person ini hanya keterangan saja. Number ini jumlahnya, bukan diartikan nomor, tapi di sini diartikan jumlah. Person, the first person, orang pertama. Ada I dan we, orang pertama.
The second person orang kedua. The third person orang ketiga. Kemudian number di sini adalah jumlahnya. Ada singular berarti tunggal dan plural berarti jamak. Kemudian, nah, personal pronoun sendiri di sini ada 5 macam. Ada subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Oke, nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Apa itu subjek, objek, possessive, kemudian refleksif. Oke, saya akan bahas ini dulu. Personal pronoun ini yang wajib dihafal ya. Kita bahas dulu artinya satu-satu. I, saya, mungkin sudah tahu ya teman-teman. We, kita. You, kamu. You, kamu. Nah, ini kenapa kok ada you? Ada dua macam di sini. Ada yang singular, ada yang plural. Nah, kata you bisa digunakan kalau kita bercakap-cakap hanya kepada satu orang ya. Berarti you-nya diperuntukkan hanya untuk satu orang ya. Kemudian plural jika misalnya kita berpidato di depan kelas atau berpidato di depan umum, maka kata you di sini mengacu kepada semua audiens yang mendengarkan pidatonya teman-teman gitu ya. Jadi kata you di sini plural, maksudnya itu. Kenapa kok ada 2 jenis kata you, singular dan plural ya. Kemudian ada yang berikutnya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, pengganti benda ya. Kemudian yang terakhir mereka, they, mereka. Nah, ini harus dihafalkan. Cara menghafalnya bagaimana? Ya, ini sudah pasangan. I, subjeknya berubah menjadi me, objeknya kalau kepunyaan, posesif jadi my, possessive pronoun jadi mine, kemudian refleksif jadi myself. Terus menghafalnya gimana? I, me, my, man, myself. We, us, our, ours, ourselves. You, your, yours, yourself. Nah, di sini bedanya kalau singular yourself satu orang, refleksifnya menggunakan self. Kalau 2 orang atau lebih menggunakan yourselves ya. Kemudian he, him, his, himself. She, her, hers, herself. It, its, itself. Dan yang terakhir they, them, their, theirs, themselves. Jadi cara menghafalnya seperti itu. Satu subjek kemudian dihafalkan sampai refleksif pronoun dan seterusnya ya. Itu ya. Itu cara menghafal personal pronoun, kata ganti orang. Oke, berikutnya keterangan tabel. Ada subjek, objek, posesif, adjektif, possessive pronoun, dan refleksif pronoun. Ya, subjek dan objek di sini. Subjek sebagai yang sebagai subjek pasti ada di awal kalimat. Ya, di awal kalimat sebelum kata kerja. Kemudian objek sebagai objek setelah kata kerja atau verb ya. Atau bisa di ujung kalimat ya, atau bisa di tengah kalimat ya. Kemudian ada possessive adjective. Possessive di sini artinya kepunyaan. Adjective itu possessive yang menyifati. Artinya adjective itu kata sifat. Kata sifat kepunyaan ya. Nah, di sini biasanya itu ditaruh di depan kata benda. Oke, nanti lebih jelasnya akan dibahas secara khusus tentang subjek, objek, posesif sampai refleksif. Kemudian possessive pronoun juga sama artinya kepunyaan, tapi cara peletakannya berbeda. Bisa sebagai subjek atau bisa sebagai objek dan tidak disandingkan dengan kata bendanya. Kalau yang possessive adjective itu wajib disandingkan dengan kata bendanya. Kalau yang possessive pronoun tidak disandingkan dengan kata bendanya.
Kemudian yang berikutnya reflexive pronoun. Reflexive pronoun di sini bermakna yang melakukan sendiri. Maksudnya menekankan kepada si subjek atau dirinya sendiri bahwa dia sendiri yang melakukan suatu pekerjaan itu. Oke, masih bingung? Refleksif nanti akan dijelaskan ya contoh-contohnya dan dan juga ada beberapa latihan-latihan dari subjek, objek, posesif sampai refleksif. Oke, ini ada beberapa contoh untuk membantu biar lebih paham. I call her with his phone by myself. Saya memanggil dia perempuan dengan handphonenya dia laki-laki by myself. Jadi saya pinjam handphonenya seorang laki-laki untuk menelpon dia perempuan. Yang nelpon saya sendiri yang ngomong. Nah, gitu maksudnya. Oke. I di sini sebagai subjek, call di sini sebagai verb atau kata kerja, his di sini sebagai possessive adjective, ya, karena ini disandingkan dengan kata phone, disandingkan dengan kata bendanya. Kemudian by myself ini reflexive pronoun. Jadi saya sendiri yang menelpon dia perempuan dengan handphonenya dia laki-laki. Mungkin dia laki-laki, handphonenya mungkin teman saya. Saya pinjam handphone ke teman saya yang laki-laki, makanya saya memakai his di sini untuk menelpon teman saya yang cewek, ya, seperti itu. Oke. Kemudian contoh yang kedua, we did our homework by ourselves. Kita mengerjakan PR kita sendiri, ya. Jadi we di sini sebagai subjek, did itu sebagai kata kerja, our sebagai possessive adjective, kemudian ourselves itu sebagai reflexive pronoun, ya. Jadi lebih pasnya kalau kita mengartikan we did our homework by ourselves, kita sendiri yang mengerjakan PR itu. Nah, itu ya. Itu maksudnya refleksif ya. Kemudian contoh berikutnya, that phone is hers. Nah, ini contoh possessive pronoun ya. Contoh possessive pronoun. Jadi disebutkan dulu kata bendanya, kemudian dia berdiri sendiri, tidak disandingkan dengan kata bendanya ya. Hers ini sama-sama artinya kepunyaan. Artinya that phone, handphone itu adalah miliknya gitu ya. Oke. Itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang subjek dan objek. Kita akan belajar apa sih subjek itu, apa sih objek itu. Ya. Oke, cara penggunaan subjek dan objek pronoun. Nah, ini tadi ada I jadi me, we jadi us, you jadi you jadi you, he jadi him, she jadi her, it jadi it, they jadi them. Ya, kemudian penjelasannya, subjek letaknya di awal kalimat sebelum kata kerja, objek letaknya setelah kata kerja, atau bisa di akhir kalimat bisa ya. Objek ya. Kemudian contohnya kita mengajari mereka matematika. Kita di sini sebagai subjek. Kemudian mengajari sebagai kata kerja, mereka sebagai objek. Oke, kita memakai kolom subjektif pronoun karena sebagai subjek, jadi I bukan pakai me. Kemudian mengajari verb mereka di sini setelah kata kerja ini menggunakan ini ya objektif pronoun, jadi apa? Jadi them. Bahasa Inggrisnya gimana? We teach them mathematics. Kita mengajari mereka matematik. Nah, kalau seandainya dibalik, mereka mengajari kita matematika, berarti them ini akan berubah menjadi they, kemudian
we akan berubah menjadi us. Contohnya, they teach us mathematics. Ya, seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, mau jadi subjek, mau jadi objek, mau taruh di depan, taruh di belakang, taruh di tengah, itu tidak ada perubahan. Kalau kita tetap menjadi kita, mereka tetap menjadi mereka. Tidak seperti dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau kedudukannya sebagai subjek ada sendiri, sebagai objek itu berubah, ada sendiri. Itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, he called her but she could not hear. Dia laki-laki memanggil dia perempuan, tetapi dia perempuan tidak dapat mendengar. Jadi tidak mendengar panggilan itu, ya. He di sini sebagai subjek, berarti lihat di subjective pronoun. Call her, ini setelah kata kerja. Her di sini sebagai objective pronoun dari kata she, ya. Her, ya. Jadi kalau kita tidak belajar ini, maka kesalahan yang mungkin kita akan lakukan di sini bisa jadi seperti ini. He called she, karena kalau kita buka dalam kamus, perempuan itu kata gantinya menggunakan she. He called she, ya. Itu kalau kita tidak belajar subjek dan objek. Nah, di sini memakai her, ya, sebagai objective pronoun. But she could not hear. Ya, she di sini kembali lagi sebagai subjek karena ada di awal kalimat. Ya, jadi she seperti itu. Kalau dibalik, he dengan her di sini, he ini laki-laki, her ini perempuan. Kalau dibalik berarti di sini she called him, ya, bukan she called he, tapi he di sini sebagai objective pronoun seandainya dibalik seperti itu. Nah, kita harus latihan perubahan itu. Contohnya he called her, kalau dibalik menjadi she called him, kan gitu, ya. Oke. Kemudian bagaimana kita melatih subjek dan objek? Nah, oke, ini sudah ada 5 soal untuk latihan. I or me, kita pilih I atau me, always see they atau them at school. Perhatikan di sini kata kerjanya adalah see, ya. Di awal kalimat berarti menggunakan subjek, berarti I bukan me, ya. Kemudian setelah kata kerja menggunakan them bukan they, berarti di sini ikut objective pronoun at school, kata keterangan tempat. Ya, jadi ini I always see them at school, bukan I always see they at school. Yang kemudian nomor 2, how do you teach she or her to play football? Yang mana ini kira-kira? Perhatikan di sini kata kerjanya adalah teach. Berarti ini subjeknya adalah you. Jadi karena setelah kata kerja berarti di sini adalah sebagai objek. Jadi menggunakan objective pronoun. Jadi bukan how do you teach she, tetapi how do you teach her to play football. Ya. Bagaimana kamu mengajari dia perempuan untuk bermain sepak bola? Ini ceritanya ada perempuan nih, pengen belajar sepak bola. Oke. Nomor 3, we or us love she or her very much. Kata kerjanya adalah love. Kemudian di sini sebagai subjek berarti menggunakan we, bukan menggunakan us. Jadi we love, ini sebagai objek karena setelah kata kerja. We love her, bukan we love she very much. Jadi kita mencintai dia perempuan sangat, ya. Cara mengertikannya gimana? Kami sangat mencintai dia perempuan, ya.
Oke, selanjutnya nomor 4, I asked him. Tidak menggunakan he di sini. I di sini sebagai subjeknya, di sini him sebagai objek. A question. Saya bertanya kepada dia laki-laki, a question. Suatu pertanyaan. But, nah di sini kembali lagi menjadi subjek. He didn't answer. Ya, oke. Sekarang nomor 5 yang terakhir. They play football with us. Ya, bukan them play football with we. Nah, ini kebalik-balik ini ya. Jadi perhatikan di sini kalau di awal kalimat menggunakan they, bukan menggunakan them. Kemudian di akhir kalimat, nah ini ya, di akhir kalimat setelahnya kata kerja, di akhir kalimat ini kita menggunakan us, bukan menggunakan we. Ya, kalau kita lihat di kamus ya kita ya berarti we di situ. Tapi kedudukannya we itu untuk subjek, ya bukan sebagai objek. Sedangkan di sini membutuhkan sebagai objek. Ya, oke. Itu manfaatnya kita belajar subjek dan objek. Jadi subjek itu ada di awal kalimat, objek setelah kata kerja, ya. Oke. Next, kita akan belajar tentang posesif atau kepunyaan. Nah, posesif di sini ada dua macam. Ada possessive adjective dan possessive pronoun. Oke. Kita akan bahas cara penggunaan posesif. Ya. Possessive adjective dan possessive pronoun ini sama artinya. Artinya adalah kepunyaan. Ya, atau kepemilikan ya. Ini punya saya, itu punyamu. Nah, sama dengan itu, ya. Letaknya kalau yang posesif letaknya di depan kata benda dan wajib dipasangkan dengan kata bendanya. Contohnya di sini car, that is my car. Itu adalah mobilku. Ada kata car di sini. Kemudian ini menggunakan possessive adjective my. Nah, cara ini namanya disandingkan, harus berpasangan dan letaknya di depan kata benda. That is my car. This is our school. School di sini sebagai kata bendanya. Nah, possessive adjective-nya ada di depannya, our school. Ini adalah sekolah kita. Kemudian this is his bike. Ini adalah sepedanya dia laki-laki. Berarti bike di sini kata bendanya. Kemudian dikasih atau diletakkan posisi adjektif di depan kata benda. Kemudian yang ini, those are her cats. Nah, itu adalah kucing-kucingnya dia perempuan. Ya, kucing-kucingnya berarti di sini jamak, tandanya ada s-nya. Ingat pelajaran plural dan singular, ya. Nah, kemudian yang B, possessive pronoun. Possessive pronoun di sini kata bendanya bisa disebutkan dulu di awal kalimat atau bisa dibahas dulu, ya. Kemudian diikuti oleh possessive pronoun. Nah, sifat dari possessive pronoun ini tidak disandingkan dengan kata bendanya seperti di possessive adjective yang di poin A, tetapi di sini berdiri sendiri. Bagaimana maksudnya berdiri sendiri? Ya, sebutkan dulu kata bendanya, kemudian dia langsung dikasih possessive pronoun. Tidak dipasangkan dengan kata bendanya, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Jadi bisa di subjek di awal kalimat atau di akhir kalimat. Contohnya, that car, ini berarti disebutkan dulu bendanya. Mobil itu is hers, adalah milik dia perempuan. Nah, di sini tidak disandingkan dengan kata bendanya. Kemudian, those pants are theirs.
those pens. Pen itu adalah milik mereka. Ya, ini disebutkan dulu di depan those pens kata bendanya. Kemudian yours is very beautiful. Ini sebagai subjek, ini contohnya sebagai subjek, ini yang di atas ini sebagai objek ya. Yours is very beautiful. Punyamu sangatlah cantik. Mungkin sebelum dia ngomong yours is very beautiful, orang itu membahas bunga atau membahas sesuatu yang cantik. Ya, contohnya bunga, contohnya mungkin baju baru atau gaun atau hal-hal yang lainnya yang menggunakan kata sifat cantik ya. Yours is very beautiful sebagai subjek ya. Oke, itu penjelasan tentang possessive adjective dan possessive pronoun. Ya, kemudian next. Nah, bagaimana cara melatih possessive kepunyaan? Cara melatihnya. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 kalimat. 8 kalimat yang sudah saya siapkan. Nah, tadi di awal di slide sebelumnya itu sudah saya ajarkan bagaimana cara kita melatih pakai penggunaan posesif ya. Nah, sekarang ini kita latihan ya. Oke. Gampangnya seperti ini. Possessive adjective itu disandingkan dengan kata bendanya. Possessive pronoun itu berdiri sendiri, asalkan kata bendanya sudah dibahas di depan atau sudah disebutkan di depan. Nah, ini seperti you or yours friends are pretty. Jadi teman-temanmu cantik. Ya, teman-temanmu cantik. Berarti di sini ini kata bendanya yang merah-merah ini yang sudah di font warna merah, tulisan warna merah, ini kata bendanya ya, sebagai acuan kita menentukan pakai possessive adjective apa pakai possessive pronoun. Nah, ini berarti kata bendanya ini disandingkan dengan kata bendanya berarti memakai your, bukan memakai yours ya. Berarti your friends are pretty. Kemudian yang kedua, this car and motorcycle are hers. Ya, kenapa menggunakan hers? Karena disebutkan dulu sudah ya, mobil ini dan motor ini adalah milik dia perempuan. Jadi memakai possessive pronoun. Kemudian bla bla bla, ya bla 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 itu artinya titik-titik. Bla bla bla, purse is very expensive. Dompetnya dia perempuan sangatlah mahal. Pakai apa ini? Nah, ini kata bendanya disandingkan berarti memakai yang her, bukan yang hers. Kemudian nomor 4, the kite is mine. Ya, the kite ini layang-layang. The kite is mine. Ya, tidak disandingkan dengan kata bendanya. Ya. Yang nomor 5, they submit nah di sini task ini tugas, today berarti mereka mengumpulkan tugas-tugas mereka hari ini. Nah, tugas-tugas mereka ini tasknya berarti disandingkan berarti memakai their, bukan memakai theirs. Kemudian yang nomor 6, those books are your or yours. Those books, buku-buku itu adalah milikmu. Berarti ini sudah disebutkan dulu di depan. Berarti menggunakan yours, bukan menggunakan your. Oke, yang nomor ke-7. Those are our or ours bags. Yang mana? Ya, di sini ada kata bendanya bags. Ini posesifnya ada di depan. Berarti menggunakan yang adjective, bukan ours tapi menggunakan our. Those are our bags. Yang ke-8, the luxurious handphone is bla bla bla. Yang mana ini? Ya, yang ini menggunakan theirs karena sudah disebutkan dulu di depan, ya, bukan menggunakan their, ya. Itu cara penggunaan possessive adjective dan possessive pronoun. Saya kira cukup jelas ya. Cara penggunaannya tinggal teman-teman tinggal latihan-latihan sendiri, ya. Tinggal latihan-latihan sendiri. Cara melatihnya gimana? Nggak usah ditulis, ya, nggak usah
tulis, langsung saja praktek, langsung saja membuat kalimat sederhana menggunakan possessive adjective dan possessive pronoun. Kenapa gak usah ditulis? Ya lambat ya. Nulis itu lama ya. Nulis itu lama karena target kita adalah speaking. Oke. Nah, bahasan kita yang berikutnya adalah reflexive pronoun. Artinya yang melakukan sendiri. Ya. Nah, refleksif di sini menekankan pelaku, ya. Seperti apa penjelasannya? Cara penggunaan refleksif pronoun. Nah, ini refleksif pronoun myself, ourself is, yourself, yourself is, himself, herself, itself, themselves is. Ya, cara meletakkan refleksif ada dua cara. Di awal kalimat setelah subjek. Nah, ini subjeknya adalah I myself do this homework. I refleksifnya menggunakan myself. Berarti artinya saya sendiri yang mengerjakan PR ini. Ya, saya sendiri. Nah, ini menekankan kepada menekankan kepada subjek. Itu maksudnya dari refleksif. Kemudian jika itu diletakkan di akhir kata, di akhir kalimat, maka ditambahi menggunakan kata by. Contohnya, I do this homework by myself. Saya melakukan atau mengerjakan PR ini by myself, sendiri. Artinya tidak dibantu oleh orang lain, dia mengerjakan sendiri. Jadi kedua kalimat di atas itu memiliki arti yang sama, yaitu saya sendiri yang mengerjakan PR ini. Oke, yang kedua, contoh lain. My mother made this cake by herself. Ya. My mother made this cake by herself. Ibuku membuat kue ini sendiri. Jadi nggak ada yang bantu, ibunya sendiri memang yang membuat. He himself repaired that car. Dia sendiri, dianya laki-laki, dia sendiri yang memperbaiki mobil itu. Kemudian she finished this job by herself. Dia menyelesaikan pekerjaan ini sendiri. Kemudian yang terakhir, I go to Switzerland by myself. Saya pergi ke Swiss sendiri. Jadi saya pergi sendiri, enggak ngajak siapapun atau enggak bersama siapapun. Oke. Itu penjelasan tentang refleksif. Nah, sekarang kita belajar tentang reciprocal pronoun. Apa itu reciprocal pronoun? Itu bermakna saling, ya. Nah, cara penggunaan reciprocal pronoun bermakna saling ada dua macam cara. Yang pertama, each other. Each other di sini digunakan untuk dua orang. Jadi salingnya itu untuk dua orang. Contohnya, they kiss each other. Mereka saling berciuman. Ya, pasti dua orang ya kalau berciuman ya. Ya. Kemudian I and my sister visit each other. Saya dan saudara perempuanku saling berkunjung. Jadi yang saling berkunjung itu hanya saya dan saudara perempuanku. Jadi itu dua orang. Kemudian bagaimana jika lebih? Nah, saling yang berikutnya adalah one another. One another di sini digunakan untuk saling tapi digunakan tiga orang atau lebih. Ya. Biasanya, ini contohnya, I and my friends visit one another. Saya dan teman-temanku, my friends, friends-nya ada S-nya di sini, ada S-nya berarti banyak ya. Kemudian visit one another. Saya dan teman-teman saya saling berkunjung. Itu artinya. Oke, itu penjelasan tentang reciprocal pronoun. Oke, kemudian yang berikutnya summary, rangkuman dari video kali ini yang membahas tentang pronoun dan jenis-jenisnya. Ya, ada demonstrative pronoun, ada indefinite pronoun, personal pronoun, reciprocal pronoun.
Summary. Demonstrative pronoun, kata ganti penunjukan. This dan that itu singular. Karena singular, to be-nya menggunakan is. This and those itu plural, to be-nya menggunakan are. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun kata ganti bersifat umum seperti everybody, everyone, all, someone, anything, nobody, dan kata yang bersifat umum lainnya. Kemudian personal pronoun. Personal pronoun di sini kata ganti orang. Dan ini wajib dihafal. Ada subjek, objek, posesif. Posesif ada dua. Ada yang posesif adjektif, ada yang posesif pronoun, dan refleksif. Nah, yang subjek itu letaknya di awal kalimat. Objeknya, yang objek terletak setelah kata kerja atau di tengah atau di akhir kalimat. Yang posesif di sini bermakna kepunyaan. Possessive adjective letaknya harus bersandingan dengan kata bendanya. Possessive pronoun bisa tidak bersandingan atau tidak bersandingan, memang berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri tanpa disandingkan dengan kata bendanya. Yang penting bendanya sudah disebutkan terlebih dahulu, dikenali terlebih dahulu. Ya. Refleksif menekankan kepada dirinya sendiri bahwa dia sendiri yang melakukan. Reciprocal pronoun bermakna saling. Ada dua macam penggunaan kata saling di sini. Yang pertama each other, saling untuk dua orang. One another, saling untuk tiga orang atau lebih. Oke, demikian rangkuman dari pembelajaran video kali ini tentang pronoun ya. Semoga bermanfaat. Oke, thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel. Jangan lupa untuk subscribe. Tekan subscribe untuk mendukung channel ini. See you on the next lesson and bye-bye. Thank you.